kataku tiap hari kayaknya ada yang bikin anget terus deh. Apa ya? Apa nih, Rin? Yang tiap hari datang ke sekolah. Ya memang Kurang melihat kondisi nggak sih? Betul. Nggak tahu, mungkin terlalu sibuk kah? Tapi tidak bisa melihat Kondisi jadi tetap kita di jalan bawah terus. sini. Jadi udah ada kakak-kakak dari ahli gizi yang udah memperingatkan ke pemerintah kalau sebelum MBG ada nih bahwa program ini tuh nggak akan Bener-bener begitu ya, oke gitu. bakal chaos ya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast After School. Remaja punya cerita. Woo! After School. Oke, balik lagi ya sama kita. Ya, masih ingat nggak teman-teman semuanya? Yohan ini siapa nih? Yohan Yohan ini siapa? Jadi ke spill kan? Aduh. Oke, kenalin aku Yohan Firmanza dan di sebelah aku ada Erin. Yeay. Oke, gimana nih teman-teman? Apakah hari kalian berjalan dengan lancar atau ada yang janggal dan ingin kalian share bisa ditulis di kolom komentar ya. Gitu. Erin gimana kabarnya? Kalau aku sih puji Tuhannya baik ya. Kayaknya harus selalu baik guys. Iya, harus selalu baik karena omongan adalah doa. Oke, hari ini kita mau ngapain nih, Rin? Menemani teman-teman semua. Pastinya masih ngobrol-ngobrol Bener. ya, dan yang pastinya masih membahas sesuatu yang sepandangan kali ya sama Gen-Z itu. Selain kemarin kita tuh punya yang udah tayang tuh, ini masih ada yang belum tayang mungkin ya. Tungguin stay tune. Apakah udah ditonton? Ada ini Rin, yang medsos. Bener, jangan lupa pada nonton ya. Betul, terus ada yang FOMO dan JOMO. Wow, Fear of JOMO tuh apa missing. sih Kak? Nonton. Iya, nonton dong ya. Ada di episode sebelum-sebelumnya pokoknya ya. Jadi hari ini kita mau bahas apa nih Rin? Yang masih Mungkin masih anget bersambung. gak sih? Masih anget. Anget banget sih. Kata Anget aku banget. tiap hari ada yang bikin panas. anget. Oke. Kata aku tiap hari kayaknya ada yang bikin anget terus deh. Apa ya? Apa nih Rin? Yang tiap hari datang ke sekolah. Yang tiap datang pakai mobil. Bisa jadi. Apa ya? Udah Rin. Atau yang apa? katanya bikin bergizi. Wow. Cukup sangat nge-clue. Udah bukan clue lagi, spoiler, trailer. Trailer. Oke, mungkin teman-teman semua udah bisa nebak ya, Gen Z bahkan Gen Alpha ya. Di luar sana pasti udah bisa nebak. Apa kita akan bahas? Kita akan bahas MBJ alias makan bergizi gratis. Oke, kalau MBG ini menurut aku sebuah hal yang bisa kita bicarakan dan bersama dan punya banyak situasi dan pandangan ya. Benar, kalau menurut aku juga sama sih kayak kamu, kayak aku juga pas awal-awal tuh sebenarnya excited banget sih, kayak wow kapan lagi nih gitu kan. Kayak kita termasuk sekolah yang lumayan lama ya mendapatkannya. Lumayan lama dan menunggu-nunggu gitu. Menunggu gitu. Kalau nggak salah menu pertama kita apa ya? Ayam ya? Atau burger waktu itu? Lupa ya? Ayam sih. Ayam Ya kan, ayam. Oke, kalau kita lihat ya, makin kesini kan semakin banyak berita beredar ya teman-teman ya. Dan kemarin kita lihat bahkan berita terbaru yang aku lihat, mungkin teman-teman di luar sana tahu yang motor yang dibeli untuk khusus untuk pegawai BGN. Kamu tahu kan? Tahu. Sekarang gimana kelanjutannya? Lanjutannya akhirnya DPR kalau nggak salah menyetujui untuk dihibahkan ke guru-guru honorer. Menurut aku itu finally akhirnya ada langkah yang bagus ya. Yes, untuk program ini gitu. Tapi kamu sendiri tahu nggak Rin? Anggaran sehari berapa? Berapa tuh? 1,2 kalau nggak salah. Wow, 1,2 apa tuh? Juta, triliun, triliun. Ya mungkin teman-teman sana yang belum tahu, kita satu hari program ini itu menghabiskan 1,2 triliun teman-teman. Wow. Waktu masih beroperasi ya. Di saat kita bikin video ini kita lagi stop ya. Ya lagi stop karena kebetulan mungkin libur juga dan masih evaluasi juga ya. Yes. 1,2 M. Menurut kamu gimana? Menurut aku sih kayak nggak mau terlalu ngejudge ya, karena aku pun menikmati makanannya. Ya, kita cuman sebenarnya iya, aku sama teman-teman aku tuh kayak yang nggak mau munafik karena ya udahlah ya, harus disyukuri. Cuman pernah nggak sih kamu juga mikir kayak aduh emang sih ini enak, berguna, mungkin berguna ya buat beberapa orang, tapi apa nggak lebih baik dana sebesar itu
dijadikan program yang lain kayak misalnya pendidikan gratis nggak sih? Karena lebih banyak bukan lebih banyak ya, mungkin banyak ya orang yang emang udah belajar capek-capek, Betul. ngejar nilai sana sini, terus ngejar cita-citanya, udah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata nggak bisa gara-gara kehalang ekonomi atau dana ya kan, apa nggak lebih baik dibuka buat gituan? Temen di sekolah kita mungkin juga ada ya gitu. Kadang-kadang kita waktu kerja kelompok juga lihat kayak nggak bisa, aku belum ada uang atau gimana. Itu sebenarnya banyak kita temuin bahkan di sekitar kita, mungkin bahkan di sekitar teman-teman yang lain juga gitu. Jadi pendidikan gratis opsi yang Erin sebutkan itu menurut aku bisa banget sih, oke banget untuk kita jadiin salah satu opsinya. Tapi dengan 1,2 M itu menurut aku harga yang sangat besar ya, Banget sih. banget, sangat-sangat besar banget untuk sebuah program yang bagi kita penerimanya, kan penerimanya nggak cuma kita ya, Iya. siswa siswi ada ibu hamil, ada juga emang orang-orang yang lain membutuhkan gitu, yang memenuhi klasifikasi itu sih. Jadi kayak 1,2 triliun menurut aku Gede banget. gede banget ya, apalagi melihat situasi ekonomi Indonesia ya Rin ya. Emang saat ini kan lagi kurang baik ya. Iya benar. Bahkan kemarin rupiah menembus dalam sejarahnya berapa Rin kalau nggak salah? 18.000 gitu. Itu kita sangat sayangkan ya, tapi ya kita berharap juga dengan ini bisa evaluasi lebih lanjut. Iya kan, karena kayak kadang bukan aneh, lebih ke kayak Gimana ya? Ya nggak memang kurang melihat kondisi nggak sih? Betul. Kayak nggak tahu, mungkin terlalu sibuk kah? Tapi tidak bisa melihat kondisi jadi kita tetap jalan di terus. bawah sini. Hey. kondisi rakyat para pemerintah Indonesia ini yang perlu perhatian lebih dan evaluasi lebih gitu ya. Tapi kalau menurut kamu Nirin, walaupun aku juga Gen Z, menurut kamu gimana sih pandangan Gen Z terhadap program ini? Mungkin ini bisa mewakili banget untuk teman-teman di luar sana. Menurut aku kalau misalnya dibilang dari manfaatnya kayak ini tuh bisa mencerdaskan loh, bisa naikin gizi, tapi menurut aku ya udah terlambat ya kan. Apalagi bisa dilihat kayak di teman-teman kita lah ya, nggak semuanya tuh bisa makan segalanya gitu loh, jadi lebih ke picky eater gitu. Betul. Dan itu tuh udah terlambat gara-gara apa? Kalau misalnya udah gede, udah ngerti lah ya, kayak makanan ini aku mah nggak mau yang ini nggak suka beda kalau misalnya kita emang diajarin dari kecil, sedangkan jadi kayak apa ya, lebih ke terlambat gak sih? Jadi kayak bisa sih jatuhnya malah nggak kemakan. Betul, bisa sih kita katakan terlambat karena menurut aku research dan persiapannya juga masih kurang ya. Karena waktu itu yang kita dapetin pra MBG itu adalah ini, tahu nggak Rin? Masih ingat nggak? Jadi yang punya alergi atau enggak sebelum kita dapetin MBG? Ya di data gitu Data ya. pendataan yang kita dapetin itu cuma itu teman-teman. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang lain ya. Karena yang kita dapetin itu cuma satu itu, pendataan minat dan juga minat dan bakat. Sebenarnya minat juga ya, karena alergi dan pengennya apa? Karena kan ternyata ada yang alergi nasi, Trin. Iya. Ada alergi nasi jadi diganti bingung. kentang gitu ya. Iya. Jadi mungkin itu sih menurut kita sebagai Gen Z, menurut aku sebagai Gen Z, menurut Erin sebagai Gen Z kurang dan perlu research lebih dalam lagi ya. Tapi emang jujur ada sih yang mungkin bagi orang itu bermanfaat banget. Kayak ada teman kelas kita ya yang kamu lihat mungkin menurut dia tuh berarti banget gitu ya dengan adanya MBG. Cuman menurut aku suatu program yang bisa dibilang menguntungkan dan berhasil tuh kalau semuanya tuh benar-benar ngerasa diuntungkan. Kalau misalnya hanya ada beberapa orang tapi lebih banyak yang kayak nggak kemakan atau malah kebuang, kan jatuhnya malah merugikan nggak sih? Merugikan dan sayang banget. Tapi untungnya di sekolah kita tuh ada pintar programnya, mengelola. Iya, bisa mengelola. Apa Rin programnya Rin? Jadi tuh setiap makanan, kebetulan sih banyak sisa-sisa makanan MBG. Betul, karena tidak setiap saat menunya bisa dihabisin ya. Bisa dihabisin. Kadang sering banget kalau misalnya sisa banyak makanannya, kadang tuh tidak cocok dengan kita, atau pernah ada saatnya udah mulai kurang fresh ya. Bener banget. Itu kan kalau misalnya dibuang ya udah terlanjur terolah, sayang juga. Untungnya sekolah kita tuh bisa ngelola, jadi dijadiin pupuk. Betul, jadiin kompos. Kompos, bener banget. Untungnya pakai maggot kalau nggak salah ya. Yes. Pakai maggot temen-temen. Jadi ini mungkin bisa kalian kasih tahu ke sekolah kalian ya. Karena kalau nggak salah di Jawa Barat khususnya KDM juga minta sekolah tuh punya sistem pengelolaan sampah juga Rin. Jadi nggak terbuang begitu saja. Betul. Tapi benar-benar bermanfaat. Apalagi ya, MBG si gitu. itu. MBG kan satu sekolah dapat, bahkan gurunya pun dapat. Jadi dan dananya yang dikeluarin pun sebesar itu. Apa nggak sayang yang ngebuang uang? Ngebuang uang. Ya gitu sih, bisa dimanfaatin. Bahkan jadi pupuk atau kompos yang kita jual lagi gitu, itu bisa jadi
ladang cuan itu kalau dari bisnisnya. Bener Dan banget. kalau dari bisnis sendiri sebenarnya program ini tuh rawan banget untuk dijadiin monopoli perdagangan. Kamu tahu nggak, Rin? Apalagi Mungkin nih? teman-teman tahu juga kepala BGN yang kemarin Hmm? periode sebelumnya itu kalau nggak salah ya, ini bukan kalau nggak salah, ini juga udah beritanya udah keluar dan udah dikonfirm ya, satu hari bisa mendapatkan uang korupsi 1 miliar Wow. dari BGN, dari MBG ini. Wow. Jujur ini angka yang fantastis ya. Apalagi kita yang berdua jualan. Mungkin teman-teman yang nonton Kayak dari episode merintis 1 tapi kok gak kaya-kaya gitu ya. apakah strategi kita yang salah atau gimana? Apakah kitanya yang kurang berani? Jadi iya bisa dijadiin ladang untuk monopoli keuangan juga ya. Apalagi sangat disayangkan 1M per hari jadi sosok yang memang diberikan bintang tahunan kalau nggak salah oleh Bapak Presiden, itu cukup mengecewakan bagi kita ya selaku penerima manfaat dan juga rakyat yang bisa melihat program pemerintah. Itu sih kayak perlu banget evaluasi dari setiap program gitu. Apalagi bahkan kamu tahu nggak, Rin? Jadi udah ada kakak-kakak dari ahli gizi yang udah memperingatkan ke pemerintah kalau sebelum MBG ada nih bahwa program ini tuh nggak akan Bener-bener begitu ya. oke gitu. Bakal chaos ya. Bakal chaos dan kurang bisa dimanfaatkan dengan baik gitu. Itu sih salah satunya yang kita sayangkan ya. Tapi kita harapkan dengan libur kita saat ini Bisa jadi evaluasi ke ada depannya waktu yang untuk lama ya. pemerintah gitu. Itu sih. Kamu tahu nggak, Rin? Ngomong soal bisnis, kemarin kan pengadaan motor untuk deliver MBG sama beli-beli. Oke, terus Jadi bukan kasus ya, berita terbarunya sekarang motornya yang banyak itu, ratusan itu akhirnya dihibahkan untuk guru honorer. Keputusan dari DPR-nya gitu. Itu kan finally akhir ya, tadi aku udah Iya. bilang finally akhirnya. Finally akhirnya yang tadi kita bahas itu tuh sebenarnya menurut aku langkah yang baik yang kita bahas di awal itu langkah yang baik untuk akhirnya ada nih mulai cerca harapan untuk Udah MBG mulai ini bercahaya bersinar dikit. gitu. Iya, dikit. Sebenarnya kita juga tidak menutup mata bahwa di luar negeri sana juga ada Korea, Programnya. Cina, Jepang yang punya kantin MBG masing-masing. Dan kita juga tidak bisa menutup mata kalau MBG di Indonesia juga bisa bagus, asal evaluasinya juga bagus. Dan dikelola dengan baik ya, lebih bijak Betul. lagi ya nggak sih? Kalau tadi kata Erin pendidikan gratis ya. Yes. Kalau kata aku mungkin selain pendidikan gratis, gurunya juga ya dikasih tunjangan yang lebih supaya bisa semangat dan juga bisa beli barang atau yang hal-hal yang bisa improve lebih banyak untuk Jadi lebih kebutuhan. baik untuk Guru-guru. pengembangan sekolahnya juga ya. Betul, pengembangan dasar dari siswa-siswi Indonesia itu sendiri. Yes. Jadi nggak cuma dikasih makan ya. Betul, makan kita terima, improve pendidikan juga kita terima. Itu akan anjay banget. Akan keren banget, Yes. akan bermanfaat banget. Mungkin itu ya pesan dari kita selaku penerima manfaat MBG, atau mungkin teman-teman di luar sana juga perlu atau punya kesan dan pesan atau keluhan mungkin bisa share juga di kolom komentar ya. Ya, atau nggak Gitu. punya tanggapan atau sudut pandang ya sendiri soal program ini, boleh banget ya untuk di komen di sini. Betul. Ya, itu sih kayak apa ya? cerca harapan dari hati kita ya. Wow, cukup serius ya kayaknya obrolan hari ini ya. jujur. Cukup serius dan cukup jurang sebenarnya. Cukup jurang. Cukup dalam. Agak-agak dalam gitu Dalam ya. banget. Kayak wow takut. Tapi ya itu POV dari Takut. kita ya. POV dari kita selaku penerima manfaat Ya, dari MBG. intinya kayak sebenarnya nggak selalu negatif sih. Emang Betul. ada positifnya tuh pasti banyak banget yang ngerasain manfaatnya juga ya kan. Apalagi kalau dikelola dengan baik, pasti semuanya akan gitu. gitu. Jadi itu teman-teman sebuah program kita bisa nilai apakah akan bagus atau tidaknya. Tapi kalau menurut kamu, Rin, MBG menurut kamu stop atau lanjut? Kalau aku sih kalau misalnya masih dalam kondisinya kayak gini sih lebih baik stop kali ya, biar lebih baik Kenapa dulu itu? aja. Kenapa? Biar kondisinya membaik dan mungkin Melihat ekonomi Indonesia ya, ya. betul banget. Dan kalau emang mau dilanjut, semoga emang udah jadi Improve. lebih baik dari sebelumnya. Betul. Kalau menurut aku ya benar sih, karena kan kemarin juga kita nyentuh sejarah yang kayak kita tadi udah bahas, nyentuh sejarah 18.000, mungkin sekarang udah turun ya alhamdulillahnya. Tapi kita tidak bisa menutup mata kalau anggaran 1,2 triliun ya yang tadi kita Yes. bahas itu bukan nominal yang kecil gitu. Jadi kita bisa improve lagi gitu. Benar. Bahkan ya
kita harus improve lagi karena ada sempet kasus kelangkaan juga, Rin. Iya lagi, benar. Ada kasus kelangkaan. Kamu apa ngedengarnya? Bapak Presiden kita itu minta ada 1 hari, jadi menunya tuh nasi goreng plus telur. Itu telur langsung ludes di mana-mana. Iya kan? Iya. Kamu meneliti dari mana tuh? Aku sempet denger gitu sih dari Kantin. video TikTok, Oh, video TikTok. video di internet sih. Tapi kamu pernah denger dari kantin nggak? Kalau dari kantin sih kalau nggak salah sih sempat ada, cuman aku yang lagi hebohnya itu aku juga pernah, bukan heboh sih ya, lebih ke pernah ngelewat di beranda aku di medsos kalau ada seorang penjual yang mengeluh gara-gara dia tuh jualan kayak minuman-minuman gitu, tiba-tiba susu plain itu habis kosong di mana-mana. Oh. Ternyata dibeli MBG semua. Oh, susu plain yang kotak yang kita Iya, biasa. yang biru itu. Mungkin Make sense untuk sih. olahan-olahan dan Betul. sebagainya. Ya kan? Jadi sebenarnya benar-benar plus minus gak sih? Betul, plus minus, dan intinya perlu evaluasi lebih lanjut dan perlu kesadaran entah itu dari kita sebagai penerima, sebagai masyarakat, dan juga sebagai pengelola dari kalangan pemerintahan gitu juga sih. Oke, ini pembahasan yang cukup dalam ya. Ya, seperti dalam yang kita lagi, udah dalam bahas. lagi. Sepertinya dicukupkan deh. Cukup Yo. kan, karena kita sudah menemani teman-teman dari tadi. Jangan lupa untuk tonton episode-episode sebelumnya ya. Dan yang akan datang. Dan yang akan datang. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita, Yaitu @podcastafterschool.id. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini ya. subscribe, nyalain loncengnya. Udah diklik nanti. Kok tutor? Diklik subscribe-nya yang warna merah sampai warna abu. Nanti klik lagi yang loncengnya gitu ya. Oke, itu tadi pembahasan kita hari ini tentang MBG. Aku Yohan Firmanza. Dan aku Erin, kita pamit undur diri. Bye bye.